bahwasanya ketika pinjol-pinjol ini sudah tidak mencairkan uh, dana atau tidak bisa mencairkan dana ke calon-calon nasabahnya, itu ada beberapa faktor yang mungkin bisa dijadikan alasan oleh pihak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-temanku, di video kali ini saya ingin membahas ada dua pinjol legal OJK yang berhenti mencairkan dana-dana buat calon nasabahnya. Apakah pinjol ini mengalami kebangkrutan ataupun kekurangan modal? Ya teman-teman, mari kita bahas. Namun sebelum saya melanjut untuk pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini atau baru bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini dan juga menekan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru seputar pinjol di channel ini. Baik teman-temanku, kita akan lanjut membahas tentang dua pinjol legal OJK yang berhenti mencairkan dana-dana ke calon nasabahnya ya teman-temanku. Apa saja pinjol-pinjol legal tersebut, kita akan bahas secara detail. Baik teman-temanku semua, ya seperti yang kita ketahui semua, bahwasanya ketika pinjol-pinjol ini sudah tidak mencairkan dana atau tidak bisa mencairkan dana ke calon-calon nasabahnya, itu ada beberapa faktor yang mungkin bisa dijadikan alasan oleh pihak pinjolnya ya. Namun tidak semua alasan ini akan diungkapkan ke depan publik, karena mereka juga menjaga image mereka ya teman-temanku. Yang pertama pasti yang akan dipakai alasannya itu adalah ada perbaikan sistem teman-teman ya. Jadi pinjol itu ada pemeliharaan sistem. Jadi untuk sementara pinjol mereka itu tidak bisa mencairkan. Namun anehnya di sini tidak bisa mencairkan, namun ketika kita membayar itu bisa ya. Katanya perbaikan sistem ya, tapi ketika kita meminjam itu tidak bisa dicairkan, namun ketika kita membayar itu bisa dicairkan. Nah, itu yang selalu dijadikan alasan. Mereka itu tidak mau jujur, tidak mau terbuka ketika mereka sudah mengalami pilot atau kebangkrutan ya teman-teman ya. Harusnya ini alasan yang selalu disembunyikan ya. Bahwa coba kalau misalkan sudah begitu, mereka ini jujur aja, kami sedang pilot, tidak ada investor yang masuk ya, karena banyaknya atau maraknya nasabah yang gagal bayar. Harusnya mereka seperti itu. Kenapa mereka itu tidak mengungkapkan bahwasanya mereka itu sedang pilot? Nah, karena mereka itu masih menginginkan adanya investor-investor yang masuk buat pinjol-pinjol mereka ya teman-teman ya. Apa saja sih pinjol-pinjol di bulan ini yang mengalami atau diambang kebangkrutan ya? Di waktu lalu ya, di hari-hari yang lalu, masih di bulan ini, OJK itu ada mengeluarkan pernyataan bahwasanya 33 pinjol yang kekurangan dana dan kemungkinan itu akan dibekukan izinnya ya teman-teman ya. Mungkin ini di dua pinjol ini sudah termasuk di 33 pinjol. Namun OJK masih enggan menyebutkan pinjol-pinjol legal mana saja di antara 33 ini ya, yang memang kekurangan dana dan tidak memiliki dana dan akan dibekukan izin operasinya ya teman-teman. Di sini saya akan menyepilkan dua pinjol yang memang sudah tidak mencairkan lagi dengan alasan pemeliharaan sistem ya teman-temanku. Yang pertama ada akseleran. Nah, akseleran ini untuk tipe pinjol yang kelas menengah ya teman-teman ya. Karena ya kalau dibilang besar nggak terlalu besar juga. Mereka ini banyak melayani UMKM dan pencairannya juga nggak terlalu besar teman-teman. Nah, untuk yang kedua ada modal nasional. Kalau
yang dulu seperti kita ketahui modal nasional itu selalu memberikan iming-iming kemudahan ya teman-temanku semua, dan selalu berbual di media sosial atau melalui iklan-iklan mereka yang katanya ada kemudahan ya. Sekarang modal nasional ini juga tidak bisa mencairkan dana-dana nasabah. Tapi kalau kita membayar ya teman-teman, itu masih bisa. Jadi ini sangat aneh. Jadi saran saya teman-temanku, kalau kalian pengen melihat uh, 33 pinjol atau 2 pinjol ini memang benar-benar pilot, kalian stop dulu bayar pinjol kalian, hutang pinjol kalian. Kita lihat sampai di mana kekuatan mereka ya teman-temanku semua. Sedangkan pinjol yang benar-benar raksasa aja sekarang kelimpungan, kesulitan untuk mencari dana-dana talangan ya teman-teman, atau mencari investor-investor. Karena seperti yang kita ketahui atau mungkin kalian tidak ketahui, dana daripada pinjol itu selain dari bank ada investor-investor lain ya. Kalau bank itu nggak terlalu banyak ya menginvestkan uangnya, karena mereka juga menghutangkan uang teman-teman, dan juga tentunya lebih aman kalau mereka itu menginvest di bank mereka sendiri daripada mengeluarkan dana untuk invest ke pinjol-pinjol teman-teman. Apalagi di tahun-tahun 2023 ini tingkat gagal bayar nasabah itu sangat tinggi, mencapai 68% ya teman-teman. Jadi dari 100% pengguna pinjol di seluruh Indonesia itu 68% menggalbaikan atau enggan membayar pinjol-pinjol mereka. Jadi dalam artian cuma 32% yang membayar ya. Jadi itu sudah dibagi dari 102 pinjol, yang mana-mana kuat modalnya itu yang masih bertahan. Yang mana-mana memang minim modal itu yang termasuk di 33 pinjol yang kehabisan dana teman-teman ya. Teman-temanku semua ya. Karena ada juga teman-teman kita yang bilang pinjol itu nggak bisa bangkrut ya. Kalau saya bilang pasti bisa bangkrut ya teman-teman. Makanya kita bersatu semua untuk sementara ini menggalbaikan di pinjol-pinjol manapun, nggak usah takut dengan ancaman para DC ya, karena memang mereka itu kerjaannya untuk menagih kita. Jadi kita itu ketika ditagih oleh DC-DC pinjol nggak usah baperan ya teman-teman. Ini banyakkan orang sudah baper ya, bang saya ini diginikan, dikasar-kasarin seperti ini. Ya udah itu, ya udah sih, mereka itu memang tugasnya seperti itu, kecuali kalian itu ditelepon di luar kondar. Nah itu bisa memang sudah melanggar teman-temanku ya. Kalau misalkan dulu telepon luar kondar ya, didatengin ke rumah dengan dicaci maki, dipermalukan, nah itu sudah melakukan pelanggaran teman-temanku. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh pinjol-pinjol legal OJK ya. Saya tidak usah sebutkan satu persatu karena kalian yang mengalami itu, kalian yang lebih tahu. Dan saya banyak masukan dari teman-teman semua yang memberikan bukti-bukti bahwasanya memang mereka itu diperlakukan yang tidak pantas oleh pinjol-pinjol legal OJK ya. Jadi saran saya buat kalian, baik yang baru mau galbay dan yang sudah galbay, udahlah stop dulu. Kalian itu nggak usah mikir-mikir dulu untuk membayar pinjol-pinjol kalian. Biarkan mereka itu kelimpungan dan menikmati kesombongan mereka, bahwasanya mereka itu tidak bisa bangkrut ya teman-teman. Nggak ada perusahaan yang tidak bisa bangkrut ketika tidak ada income yang didapatkan, sementara mereka harus membayar bunga-bunga dari modal mereka. Karena tidak ada modal yang masuk itu tanpa bunga teman-teman. Mereka juga mendapat mengambil modal itu harus ada bunganya, walaupun diganti dengan namanya yang bagi namanya dipermudah atau diperhalus dengan cara bagi hasil. Ya sama aja, bagi hasil itu adalah bunga. Apa yang mau dibagi hasilnya kalau misalkan modalnya pun sudah tergerus oleh nasabah. Jadi kalau ada yang mengatakan pinjol itu tidak bisa bangkrut, itu adalah kebohongan belaka atau kesombongan belaka ya. Kita pakai logika saja teman-teman. Kalian misalkan kita perkecil aja skalanya. Kalian berdagang ya teman-teman, punya modal misalkan 10 juta. Ketika kalian itu berdagang punya modal 10 juta tidak ada keuntungan ya, dari mana orang itu mau masukkan uang atau menginvest uangnya? Tentunya mereka akan banyak berpikir berkali-kali lagi
mempunyai pikiran ya. Tidak mungkin mereka akan invest terus ya. Kalau yang 10 juta ini tidak bisa berkembang. Ya teman-temanku semua. Jadi kita berpikir secara logika, kalian itu tidak usah mau dikasih kesombongan oleh pihak-pihak pinjol yang mereka ini nggak jelas ya teman-teman. Memang dananya itu nggak habis-habis karena dia minjem terus ya. Padahal keadaan di dalamnya itu mereka sudah pencet kepala teman-teman. Jadi kita balik lagi ya ke tema awal kita, yaitu pinjol yang memang sudah berhenti mencairkan buat dana-dana buat nasabah baru teman-teman, yaitu akseleran dan juga modal nasional ya. Jadi saran saya sekali lagi buat teman-temanku yang mungkin ada hutang di akseleran dan juga modal nasional, kalian stop dulu membayar demi untuk membuktikan bahasa-bahasa mereka dulu bahwasanya pinjol itu tidak bisa bangkrut ya. Sudah banyak buktinya pinjol itu bangkrut, yaitu ada dana fik teman-temannya yang sudah pilot, dan juga baru-baru ini ada satu lagi pinjol yang memang tidak bisa mencairkan. Nah, harapan kita ke depannya yaitu 33 pinjol yang sudah disebutkan oleh OJK ini benar-benar akan dibekukan dan tidak mendapatkan suntikan dana-dana lagi dari investor ya. Dari saya itu aja ya, informasi yang mungkin sedikit menyenangkan buat kalian yang ada galbay di akseleran dan juga modal nasional ya. Pertahankan galbay kalian biar mereka benar-benar angkat kaki dari negara kita tercinta ini. Ya, amin ya robbal alamin. Dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.